Bab ini merupakan hukum ketujuh dari buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Hukum ini berbunyi, mintalah orang lain bekerja keras bagi Anda, tetapi senantiasalah terima pujian atas kerja keras mereka, yang menekankan pentingnya menguasai seni memanfaatkan kerja keras dan keahlian orang lain untuk keuntungan pribadi kita. Tujuannya adalah mencapai hasil maksimal dengan usaha minimal, sambil tetap menerima penghargaan atas keberhasilan tersebut. Esensi hukum ketujuh. Robert Greene berpendapat bahwa waktu, tenaga, dan sumber daya kita terbatas. Karena itu, jika kita ingin mencapai kesuksesannya, kita harus belajar bagaimana menggunakan sumber daya orang lain. Dengan melibatkan orang lain untuk bekerja demi kita, kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih strategis, sekaligus tetap mendapatkan penghargaan atas pencapaian tersebut. Hukum ini bukan hanya tentang eksploitasi, tetapi juga tentang efisiensi dan pengaruh. Dengan menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, kita bisa menghemat waktu dan energi untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting atau strategis. Dan orang lain mungkin memiliki keahlian, pengetahuan, atau wawasan yang tidak kita miliki. Dengan memanfaatkan keahlian mereka, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik. Lalu ketika banyak orang bekerja untuk kita, proyek atau tujuan kita dapat tercapai lebih cepat daripada jika kita melakukannya sendiri. Strategi untuk menggunakan hukum ini. 1. Mendelegasikan tugas secara strategis. Kita harus memilih tugas-tugas yang membutuhkan banyak waktu atau keahlian spesifik untuk dikerjakan oleh orang lain. Dan kita memfokuskan energi kita pada pengawasan dan keputusan strategis. Contohnya, dalam sebuah organisasi, manajer sering mendelegasikan tugas operasional kepada timnya, sehingga mereka dapat fokus pada visi jangka panjang perusahaan. 2. Merekrut orang dengan keahlian yang tepat. Kita harus menemukan orang-orang yang memiliki keterampilan atau bakat luar biasa di bidang tertentu dan memastikan mereka termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Contohnya, Raja Louis ke-14 dari Prancis menggunakan talent terbaik di istananya untuk membangun proyek-proyek mega seperti Istana Versailles, tetapi ia tetap menerima semua pujian sebagai simbol kekuatan dan keagungannya. Strategi ketiga adalah menjaga kendali dan narasi. Meskipun kita menggunakan kerja keras orang lain, kita harus tetap menjaga kendali atas arah dan hasil akhir proyek. Kita harus memastikan orang lain melihat kita sebagai pemimpin utama. Contohnya, Steve Jobs dikenal sebagai wajah utama Apple, meskipun sebagian besar inovasi teknisnya berasal dari tim insinyur dan desainer perusahaan. Strategi keempat adalah memberikan insentif kepada orang lain. Untuk memastikan loyalitas mereka, kita harus memberikan penghargaan kepada orang yang bekerja keras bagi kita. Bentuk penghargaan ini tidak harus selalu dalam bentuk pujian publik, tetapi bisa berupa insentif finansial atau peluang karier. Bahaya dan risiko hukum ini. Greene juga memperingatkan bahwa menggunakan hukum ini secara sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk kebencian, pengkhianatan, dan kerugian reputasi. Jika orang merasa bahwa mereka dieksploitasi tanpa penghargaan yang memadai, mereka bisa memberontak atau berhenti bekerja untuk kita. Demikian juga ketika orang mengetahui bahwa kita mengambil pujian atas pekerjaan mereka, reputasi kita bisa rusak. Lalu terlalu bergantung pada kerja keras orang lain, bisa juga menjadi bumerang jika mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan kita. Dan jika kita selalu bergantung pada ide dan kerja keras orang lain, kita mungkin kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif dan mandiri. Kisah-kisah dalam sejarah tentang orang-orang yang menggunakan orang lain untuk menopang kesuksesan mereka. Pertama, Thomas Edison, simbol inovasi yang cerdik. Thomas Edison dikenal sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah, tetapi banyak inovasinya sebenarnya dikembangkan oleh tim insinyur dan ilmuwan di bawahnya. Edison dengan cerdas membangun laboratorium tempat orang lain bekerja untuknya, sementara ia mengambil kredit sebagai penemu. Kedua, Niccolo Machiavelli dan kepemimpinan politik. Dalam The Prince, Machiavelli menulis bahwa pemimpin yang cerdas menggunakan kecerdasan dan kekuatan orang lain untuk memperkuat kekuasaannya. Ia menekankan pentingnya menggunakan orang-orang berbakat untuk mencapai tujuan, tanpa terlalu mengorbankan waktu dan tenaga sendiri. Ketiga, Walt Disney, Raja Hiburan.
Walt Disney adalah wajah dan nama di balik kerajaan hiburan Disney. Namun, banyak karya kreatif yang dikaitkan dengannya sebenarnya diciptakan oleh tim animator dan kreator lainnya. Disney memahami pentingnya membangun tim yang berbakat sambil menjaga citra dirinya sebagai visioner. Bagaimana menerapkan hukum ini dengan bijaksana? Pertama, memberikan pengakuan di balik layar. Jika memungkinkan, kita harus mengakui kontribusi orang lain secara pribadi untuk menjaga hubungan baik. Publik mungkin melihat kita sebagai tokoh utama, tetapi mereka yang bekerja untuk kita akan merasa dihargai. Kedua, membangun loyalitas tim. Dengan memperlakukan orang yang bekerja untuk kita dengan baik dan memberikan insentif yang memadai, kita bisa memastikan mereka tetap mendukung kita. Ketiga, menghindari eksploitasi yang berlebihan. Kita harus memastikan kita tidak terlalu mengeksploitasi orang lain, karena ini dapat menimbulkan kebencian yang berbahaya. Keempat, mengembangkan visi yang jelas. Meskipun kita menggunakan kerja keras orang lain, kita harus memastikan kita memiliki visi yang jelas sehingga semua orang memahami tujuan akhir kita. Jadi, bab mintalah orang lain bekerja keras bagi Anda, tetapi senantiasalah terima pujian atas kerja keras mereka. Mengajarkan kita pentingnya efisiensi dan pengaruh dalam meraih kekuasaan. Dengan memanfaatkan kerja keras dan keahlian orang lain, kita dapat mencapai hasil luar biasa sambil menjaga waktu dan energi kita. Namun, hukum ini harus diterapkan dengan bijaksana untuk menghindari kebencian, kerugian reputasi, dan risiko lainnya. Robert Greene menekankan bahwa inti dari hukum ini adalah seni pengelolaan memahami bagaimana memimpin, menginspirasi, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang bekerja untuk kita. Dengan mempraktikkan strategi ini secara etis dan efektif, kita akan dapat membangun kekuasaan dan pengaruh yang bertahan lama. Untuk mendapatkan buku Map 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.